Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada, Pastor. Berikutnya, apakah kalau kita mengakui dosa pada Tuhan dan minta ampun harus ada saksi seperti hamba Tuhan? Karena seringkali yang terjadi apa yang kita katakan malah bocor keluar, apalagi hal-hal yang pribadi. Jadi begini ya, memang resikonya pada waktu kita cerita kepada orang, kepada hamba Tuhan sekalipun, nggak sebuah hamba Tuhan itu bisa dipercaya. Makanya saudara kalau mau mengakui dosa, ukur diri saudara. Kalau ini sampai bocor, apakah saudara tidak apa-apa? Tapi kalau saudara merasa itu sangat mengkhawatirkan, ya saudara mungkin kalau toh harus bercerita, karena ada dosa-dosa tertentu yang kadang kalau tidak cerita kepada seseorang itu kita merasa tertekan, karena kadang-kadang kita butuh ada yang mendengar dan ngasih masukan. Karena kadang kalau kita berdoa misalnya, kayak kapan hari ya, ada orang yang tertekan sekali, mau menikah, ya kan, ya saya nggak perlu ceritakan, mau menikah, tapi ada pergumulan berat yang dia tidak bisa kalau dia ceritakan kepada calon pasangannya. Dia berdoa saja kan nggak cukup. Kalau cuma berdoa, karena pada saat berdoa pun kita kadang-kadang tidak peka pada waktu Tuhan berbicara sesuatu. Atau kalau toh kita peka sekalipun, ada kebutuhan di jiwa kita untuk membagikan beban pergumulan kita kepada seseorang, untuk melepaskan beban. Tapi butuh tempat untuk ngomong, tempat untuk orang itu kemudian dikasih kekuatan, dikasih solusi, dikasih ini ya seperti itu. Jadi kadang perlu untuk cerita. Tetapi kalau hal itu kemudian saudara tidak siap bahwa itu nanti takutnya bocor karena saudara tidak percaya sama siapapun, ya nggak apa-apa, mulai berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan. Kalau cuma dosa ya, tidak menyangkut orang lain, itu terserah saudara. Tetapi itu tadi, ada pergumulan-pergumulan tertentu yang sebenarnya memang harus ngomong sama orang. Kenapa? Itu memulihkan. Makanya ada banyak orang yang bergumul sendiri, tiba-tiba bunuh diri. Karena tidak ada tempat untuk bercerita. Bercerita saja itu memulihkan, tapi harus kepada orang yang bisa dipercaya. Dipercaya tuh gini, hamba Tuhan siapa? Kalau orang itu sudah jelas reputasinya, dia orang yang nggak suka gosip, percayalah sama orang itu. Kelihatan kok kalau orang ini nanti bocor apa enggak. Jadi caranya lihat hamba Tuhan itu dan juga lihat siapa pasangannya. Kalau dua-duanya bisa dipercaya, berceritalah sama mereka. Tapi lihat juga pasangannya. Misalnya ada seorang hamba Tuhan, saudara tahu orang ini bisa dipercaya. Tapi ternyata istrinya yang bocor mulut. Nah, yang seperti ini, ya jangan membuka hal yang terlalu rahasia kepada mereka. Karena suaminya mungkin bisa dipercaya, tetapi pasti bercerita ke istrinya. Istrinya kalau bocor mulut, maka semua yang saudara ceritakan ke suaminya akan dibocorkan oleh istrinya. Saya dulu pernah di Indonesia. Ada pengerja di gereja, hamba Tuhan yang ada di gereja, suka godain saya gitu loh, jelalatan gitu ya kan. Jadi saya waktu itu masih polos, nah sekarang kan nggak polos, masih kecil, masih remaja. Orang itu sudah menikah dan punya anak, dan dia seorang full timer. Terus saya ngomong sama gembala sidangnya, tapi saya malu kalau mau ngomong. Akhirnya saya nulis surat. Saya cuma ngomong bahwa, karena orang itu selalu ngomong, ada banyak pria itu kena wewe gombel terus. Jadi yang wewe gombel disalahkan. Jadi saya cerita sama orang itu bahwa banyak orang itu bukan digadawa oleh wewe gombel, tetapi orang itu sendiri yang suka godain wewe gombel gitu loh. Jangan salah wewe gombel, saya cerita gitu. Saya cuma cerita itu hanya supaya orang ini ditegur, supaya nggak nggodain gitu kan. Tapi ternyata istrinya yang bocor. Semua jemaatnya langsung tahu. Saya taunya apa? Semua pada nyari saya. Kamu ya yang namanya Deborah ya? Katanya kamu digodain sama orang itu ya? Loh, kok jadi tahu semua? Padahal saya ngomongnya itu, saya juga nggak mau kan ngomong sama laki-laki, kan nggak mau. Jadi lewat surat, saya cuma mau ngomong bahwa ini pergumulan supaya orang itu, hamba Tuhan ini supaya tahu, supaya orang itu tegur. Udah, ternyata istrinya yang bocorin. Saya itu jemaatnya itu jemaatnya ribuan. Sehingga kalau saya ngomong, saya itu mikir pendetanya tuh juga tidak tahu siapa saya, nggak kenal karena jemaatnya ribuan. Dan saya bukan pengerja, nggak terkenal, pasti kan nggak tahu. Tapi karena istrinya itu bocor,
semua orang ditanyain, siapa yang namanya Deborah, siapa yang ini, semuanya dicari. Sebetulnya yang nama Deborah sedikit, terus kemudian dia cari yang ini, sampai akhir ketemu, semua orang tersebar. Nah, kadang-kadang hamba Tuhan kita ya harus lihat, suami istri itu bisa dipercaya. Kalau bukan penggosip, saudara bisa percaya. Ada dosa-dosa yang memang harus diakui di hadapan hamba Tuhan. Kenapa? Karena untuk mengalami sebuah pemulihan. Karena dosa itu ada dua. Yang pertama, dosa pribadi. Misalnya saudara iri hati, saudara punya pikiran cabul. Itu adalah dosa pribadi. Dan saudara mengakui di hadapan Tuhan secara pribadi. Tetapi ada dosa-dosa yang itu bukan dosa pribadi, tetapi saudara berdosa terhadap orang lain yang tidak ada yang tahu. Ada dosa berat, yaitu dosa yang saudara lakukan terhadap orang lain. Contohnya, ada orang yang pernah membunuh orang lain. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Orang ini mungkin sudah minta ampun sama Tuhan, tetapi dia belum mengakui bahwa dia telah membunuh orang. Nah, ini masih menjadi celah karena dia jujur kepada Tuhan tapi tidak jujur kepada orang lain. Ada sebuah kejadian, ada sebuah keluarga yang anak-anaknya terus mengalami kecelakaan, mengalami masalah, selalu di ujung maut. Sampai mereka selalu berdoa, kenapa itu terjadi? Jadi selalu ada kejadian-kejadian yang hampir-hampir merenggut nyawa anak-anak mereka. Sampai suatu saat nenek mereka berkata bahwa ayah mereka waktu masih muda pernah membunuh seseorang. Tidak ada yang tahu keluarga yang dibunuh, juga tidak ada yang tahu, hanya dia dan neneknya yang tahu. Dan dosa ini dia sudah akui di hadapan Tuhan, tetapi dia belum mengakui di hadapan umum atau paling tidak di hadapan seseorang. Dia harus mengakui kepada orang lain. Dan sebelum dia akui, dia masih punya dosa, yaitu dosa kebohongan. Karena kan Tuhan itu adil, banyak orang yang masih mencari siapa yang membunuh anakku dan di mana anakku dibunuh. Makanya perlu sebuah pengakuan, sehingga sebelum dia mengaku, maka kutuk dosa itu masih terus berjalan. Jadi dia harus paling tidak mengakui dulu di hadapan hamba Tuhan, karena seorang hamba Tuhan sudah diurapi, adalah seseorang yang sudah lebih dewasa, dia bisa memberikan masukan, mengakui di hadapan keluarga yang dia bunuh, itu adalah hal yang harus dia lakukan. Sama dengan halnya dengan Daud. Pada waktu Daud berzina dengan Batseba, lalu dia membunuh Uria, tidak ada orang yang tahu bahwa dia adalah dalang dari pembunuhan terhadap Uria selain daripada Yoab. Itu sebabnya dia tidak cukup hanya minta ampun kepada Tuhan, tetapi dia harus mengakui di hadapan bangsa Israel bahwa dialah yang membunuh Uria dan berzina dengan istri Uria saat Uria sedang bertugas. Baru pemulihan terjadi. Makanya Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya engkau sembuh. Ada pengakuan. Tetapi kalau dosa-dosa pribadi, kadang-kadang tidak perlu untuk pengakuan dosa di hadapan hamba Tuhan atau orang lain. Misalnya, saudara itu suka iri hati. Saudara itu terikat dalam dosa percabulan. Saudara itu orang yang suka memfitnah. Ini bisa cukup hanya dengan minta ampun sama Tuhan dan bertobat atau berubah. Tetapi kalau sampai memfitnah dan mengakibatkan orang lain celaka, ya saudara harus mengakui bahwa apa yang saudara katakan kemarin adalah dusta. Supaya orang yang saudara fitnah bisa dibersihkan nama baiknya. Oke, silakan. Berikutnya, gimana cara kita mengetahui sakit kita itu karena kepahitan, pola makanan yang tidak teratur, cara hidup yang tidak benar, atau dosa karena terlibat okultisme, nasar sama Tuhan, sehingga kita bisa cari akar permasalahannya. Ya tinggal cari toh, misalnya, oh saya ini sakit, misalnya kena asam urat. Sudah tahu kan penyebab asam urat itu karena makanan-makanan A misalnya, atau kolesterol, karena banyak makanan-makanan yang mengandung kolesterol, berminyak. Waktu kena kolesterol langsung tahu, ini karena makanan. Karena begitu makanannya, polanya diperbaiki,
sudah nggak sakit lagi. Tapi kalau pola makanan sudah dirubah, semuanya sudah diperbaiki, sakit terus. Nah, ini pasti ada yang salah nih. Ada apa? Mungkin karena serangan roh jahat, peperangan rohani diperangi. Lah kalau ditengking-tengking nggak bisa, mungkin ada yang salah. Hati yang pahit, hati yang terluka, kemudian karena dosa. Atau faktor usia. Nah, itu yang harus diberesin. Biasanya sih kalau sakit karena dosa, itu dosanya karena nemen. Nggak sing dosa-dosa cuma icrik-icrik itu, ya enggak. Paling kena pukulan-pukulan kecil kayak misalnya, kayak tadi itu misalnya nggak tertib hidupnya, kita mulai sakit, orang itu gosip, kemudian kita akhirnya sariawan. Tetapi orang yang tadi sakit itu biasanya yang sudah keterlaluan. Makanya orang tadi yang sakit karena apa? Suka ngerusak gereja, suka memfitnah pendeta, suka memecah belah gereja, suka membuat pertengkaran antar jemaat. Itu ternyata itu jahat di mata Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan karena merusak pelayanannya Tuhan. Nah, itu. Tapi kalau sing dosa-dosa yang biasa, itu biasanya kita menuai apa yang kita tabur. Nah, seperti itu. Nggak sampai mengalami sakit yang parah, berantakan. Ya, gitu. Jadi ya, kadang-kadang doa minta dibukakan sama Tuhan. Gini, kalau karena kepahitan, biasanya itu sakit-sakit di dalam. Kayak kanker, kemudian sakit sesak nafas, itu yang parah-parah. Bahkan kalau sudah menahun, itu bisa lumpuh. Ada yang orang dulu itu lumpuh, dia itu lumpuh sama berapa tahun, sudah tante-tante, sudah AI, itu sudah lumpuh lama sampai dia nggak menikah. Dia baru tahu lumpuhnya itu karena sakit. Dia punya saudara kembar. Dia benci sama saudara kembarnya karena saudara kembarnya lebih cantik dari dia, sehingga orang selalu membanding-bandingkan. Ini kok jelek ya, yang ini kan cantik, kok ini beda ya, padahal kembar itu menyakiti hatinya. Dia benci selama bertahun-tahun, ternyata dia enggak tahu. Dia lumpuh karena itu. Karena begitu dia, waktu ada seorang anak remaja yang berkata bahwa tante itu mengalami kepahitan, disuruh mengampuni. Dia waktu melepaskan pengampunan, tiba-tiba tanpa sadar dia berdiri. Waktu dia nelpon saudaranya dengan jalan-jalan, oh ya aku ngantamu, dia berbahagia kan. Dia sembuh total, nggak ada yang mendoakan. Sampai dia bilang begini, saya baru tahu kalau saya kena lumpuh karena menyimpan pahit. Saudara kan yang tahu kalau saudara punya pahit apa enggak? Pahit yang sangat parah. Kalau ada kepahitan sangat parah dan saudara sakit, beresin pengampunan, mengapasin pengampunan. Sakitnya itu pasti nanti sembuh. Karena sakitnya karena di pahitnya. Boroknya diambil, sembuh pasti. Oke? Ada lagi? Sudah jam 10. Masih ada 3 menit lagi. Pastor. Oke. Berikutnya ada yang tanya bagaimana dengan penyakit kutuk keturunan dan juga yang ditumbalkan oleh orang tuanya. Nah, iya, ini termasuk tadi ada di dalam peperangan. Itu sebenarnya ada di catatan saya juga. Cuma ini tadi kita cuma membahas hal-hal yang tidak bisa ditengking. Kalau yang itu semuanya bisa ditengking. Itu kalau karena kutuk, pertama kita harus memutuskan kutuknya dulu. Misalnya karena kita ini ada di dalam nama Yesus kan, kita punya nama Yesus. Misalnya kutuknya karena orang tua kita dulu itu pesugihan, kan berarti sudah punya perjanjian dengan setan untuk menyerahkan keluarganya, sehingga keluarganya akan mengalami sakit penyakit. Maka kita sendiri harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, aku memutuskan setiap ikatan perjanjian yang diikat oleh orang tuaku. Sebutin. Dan aku memutuskan di dalam nama Tuhan Yesus, karena aku adalah milik Yesus di dalam nama Yesus. Aku mengikat perjanjian yang baru. Aku menjadi milik Yesus. Aku mengikat perjanjian hanya dengan Yesus. Tidak dengan kuasa apapun. Jadi supaya saudara mulai terlepas. Saudara itu bisa lepas karena saudara anak Yesus. Di luar Yesus, kalau sudah buat perjanjian sama setan, nggak bisa diputusin. Karena tidak ada yang bisa memutuskan. Karena roh jahat itu otoritas dan kuasanya di atas manusia. Tapi karena kita punya Yesus, otoritas kita ada di atas kuasa kegelapan. Makanya anak Tuhan tadi kan, roh jahat, penghulu, pemerintah, penguasa, malaikat-malaikat, anak-anak Allah, baru di sini Allah. Kita ada di bawah Allah langsung.
Jadi putusin di dalam nama Yesus. Kalau bila perlu, kalau itu ikat-ikatannya tinggi, minta tolong kepada hamba Tuhan untuk melayani pemutusan. Karena kadang-kadang takutnya kita manifest. Bisa saja enggak, tapi kadang perlu bantuan kalau itu ikatannya terlalu besar. Oke, sudah? Sudah, Ci? Masih ada Sudah, ya? pertanyaan, Pastor, tapi waktunya sudah selesai. Sudah habis. Iya. Oke, karena kasihan yang di Indonesia Timur kemalaman. Oke, itu aja ibu-ibu, bapak-bapak, semua saudara. Mari kita berdoa dulu ya. Saya mau berdoa. Jangan lupa subscribe.